teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Vivian Anissa. Kali ini aku akan sharing informasi buat kamu yang baru lulus SMA, SMK, atau yang baru akan lulus nih. Pastinya kamu akan lanjut ke perguruan tinggi, bukan? Nah, perguruan tinggi di Indonesia itu banyak banget jenisnya, seperti universitas, institut, sekolah tinggi, akademis, dan kemudian politeknik. Apa sih beda di antara semuanya? Kemudian juga itu ada jenisnya dari jenjang pendidikan perguruan tinggi tersebut, seperti ada diploma, ada strata, kemudian ada magister, seperti itu ya. Dan ada D1, D2, D3, D4, S1, S2, SP1. Buat kamu nih yang juga lulus kuliah D3, D4, S1 yang mau lanjut ke D4 atau lanjut ke S1, lanjut S2 atau SP1. SP1 nih apa sih, teman-teman? Kalau kalian penasaran, simak baik-baik informasi yang aku berikan ini ya. Happy watching. Oke teman-teman, di sini aku akan bahas satu persatu dulu ya. Aku akan bahas mulai dari kampusnya nih. Kan banyak banget nih tadi jenis kampus-kampusnya, ada universitas, institut dan segala macamnya. Nah, di sini aku akan mulai membahas dari universitas. Apa sih universitas itu? Universitas itu merupakan perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berupa akademis dan vokasi. Nah, apalagi nih akademis dan vokasi? Seperti yang kita ketahui, akademis atau akademik itu berupa pendidikan secara teoritis, secara teori. Nah, kemudian kalau vokasi itu berupa pendidikan terapan, di mana terapan ini berupa praktek ya, teman-teman, sama kurang lebihnya seperti SMK ya. Nah, di sini di universitas ini itu ada keduanya, ada akademik dan ada juga vokasi. Dimana juga di universitas ini ada strata dan ada diploma, seperti itu ya teman-teman. Dan di universitas ini itu banyak sekali berbagai jenis fakultas, dan dari fakultas itu juga banyak berbagai jenis jurusan. Ada dari ilmu alam atau ilmu politik, kemudian ilmu pendidikan, seperti itu ya, banyak banget. Itu makanya universitas mencakup secara keseluruhan ilmu di situ nih, teman-teman bisa leluasa mau milih jurusan apa, minatnya kemana, seperti itu ya. Dan universitas ini juga menyediakan program magister nih, dan juga program profesi, biasanya seperti itu ya teman-teman. Nanti ada S2, S3, seperti itu ya. Dan juga ada di beberapa universitas itu yang menyediakan namanya SP1. Nah, SP1 apalagi nih? Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas mengenai kampusnya dulu. Kemudian yang kedua yang kita bahas yaitu institut. Institut itu sama dengan universitas, yaitu perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan akademis dan juga vokasi. Nah, di institut ini juga sama seperti universitas. Ada terdiri dari fakultas, dan kemudian dari fakultas itu terdiri dari beberapa jurusan. Namun fakultasnya ini lebih terfokuskan kepada institutnya tadi itu. Misalnya Institut Teknologi Bandung, maka fakultasnya itu berupa Fakultas Ilmu Alam, seperti itu ya. Yang ketiga, yaitu kita bahas sekolah tinggi. Apa itu sekolah tinggi? Berarti kita sekolahnya tinggi. Seperti dengan namanya perguruan tinggi. Nah, sekolah tinggi ini merupakan perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan akademis dan vokasi juga nih, sama dengan universitas dan institut tadi. Hanya saja, kalau sekolah tinggi ini hanya terdiri satu fakultas dan beberapa jurusan. Jadi satu fakultas itu memang terfokus pada sekolah tinggi tersebut. Jadi makanya ada namanya sekolah tinggi ilmu komputer. Jadi fakultas yang tersedia itu hanya fakultas komputer, seperti itu, dan jurusannya ada jurusan S1 komputer, D3 komputer gitu. Nah, akademis ini berarti ada program sarjana dan ada program diploma. Oke, next. Kita bahas yang keempat, yaitu ada politeknik. Nah, politeknik. Dulu aku kuliah di politeknik. Apa sih politeknik itu? Nah, politeknik itu merupakan perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan hanya vokasi. Jadi tidak ada akademisnya. Maksudnya, vokasi ini yaitu lebih mengedepankan terapan atau praktek. Jadi prakteknya lebih besar persentasenya daripada teoritis. Teoritis tetap ada ya teman-teman, tapi tidak sebanyak seperti universitas, institut, atau sekolah tinggi. Jadi memang lebih mengedepankan prakteknya atau terapannya itu ya, sama seperti SMK ya. Nah, kemudian di politeknik ini itu hanya ada lulusan diploma ya teman-teman. Jadi di politeknik ini lulusannya itu berupa diploma ya teman-teman, bukan strata seperti itu ya. Tapi kalau diploma 4 itu sudah setara dengan strata 1 atau S1.
Nah, nanti bisa kita lanjut. Di Politeknik ini itu hanya terdiri dari beberapa jurusan, tidak memiliki fakultas ya teman-teman. Jadi hanya memiliki beberapa jurusan, biasanya itu terfokuskan pada jurusan teknologi atau teknik seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada jurusan seperti akuntansi, kemudian pariwisata. Sehingga Politeknik hanya memiliki jurusan dan kemudian dari jurusan itu ada terdiri beberapa program studi seperti itu ya. Ingat, Politeknik tidak memiliki fakultas. Kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu akademik. Akademik apa sih? Akademik ini sama dengan Politeknik, yaitu perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan hanya vokasi saja. Jadi memang hanya terfokuskan pada bidang tertentu seperti akademik keperawatan, akper ya, biasa kita dengar seperti itu. Jadi hanya memfokuskan kepada bidang keperawatan atau bidang kesehatan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi programnya itu sama, program diploma. Dan jarang sekali ditemui akademis yang memiliki program strata karena dia lebih mengedepankan vokasi, terapan ya, prakteknya. Oke, kemudian kita bahas lagi mengenai jenjang pendidikannya, yaitu ada diploma, ada strata, kemudian ada magister, dan ada SP1. Program diploma ini ada D1 berarti jenjang pendidikannya yang ditempuh selama 1 tahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. Nah, kalau misalnya program diploma ini nih teman-teman, diploma ini nih nggak bisa nawar-nawar, maksudnya nggak bisa lulus yang D4, nggak bisa lulus 3,5 tahun. Itu paling cepat memang 4 tahun dan bisa juga 5 tahun, 6 tahun bisa seperti itu. Bisa lama tapi nggak bisa dipercepat ya teman-teman. Kalau misalnya strata itu kan program dari universitas ya, itu program pendidikan sarjana S1 itu ditempuh selama 4 tahun, tapi ada juga yang 3,5 tahun ya, itu bisa dipercepat. Kalau misalnya programnya seperti S1 itu bisa 3,5 tahun, bisa 4 tahun, 4,5 tahun, bisa ya. Nah, kalau D4 ini apakah sama dengan S1? Jawabannya ya, D4 ini sudah setara dengan S1. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan ke Politeknik atau ke akademis bisa banget nih pilih D4 sebagai sarana setara dengan S1. Jadi status kita ya setara dengan strata 1 seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk S1 lanjut ke S2 itu udah biasa ya. Nah, kalau D4 lanjut ke S2 apakah bisa? Tentu saja bisa teman-teman, nggak perlu lagi ngambil S1. Dari D4 bisa dari D4 bisa langsung lanjut ke S2 atau SP1. Nah, dari tadi nih yang aku bilang SP1. SP1 ini apa? SP1 itu spesialis 1. Apa itu spesialis 1? Jadi spesialis 1 itu merupakan gelar yang diterima dari jenjang pendidikan yang setara dengan S2. Nah, SP1 ini biasanya itu mengenai vokasi, sama seperti Politeknik dan akademis tadi, yaitu mengedepankan praktek. Jadi kalau misalnya lulusan D4 itu lebih bagusnya kalau misalnya mau menambah keterampilan prakteknya atau terapannya, itu bagus banget dari D4 ke SP1. Karena itu sangat cocok banget kan, karena sejalan. Selama yang kita dapat 4 tahun itu terapan dan kita lanjut ke SP1 lebih bagus lagi, terapannya lebih bagus seperti itu. Dan sudah setara dengan S2. Itu sudah ada di ITS dan kemudian di PENS untuk SP1 ya teman-teman. Tapi untuk lanjut S2 apakah itu tidak bagus? Itu juga bagus teman-teman, tapi hanya saja yang teman-teman ketahui namanya kalau misalnya S2, S1 yang bergelar dengan S itu lebih banyak tentang teoritisnya atau akademisnya. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit kesulitan di teoritisnya tersebut, karena kalau misalnya dari D4 itu udah jelas banget terapannya atau prakteknya itu udah lebih dikedepankan ya. Jadi kalau untuk S2 mungkin agak lebih di situ saja kesulitannya, tapi kalau teman-teman bisa menjalankannya itu sangat bagus banget. Kemudian kita akan bahas nih mengenai apa sih gelar yang akan kita dapatkan nanti kalau lulus diploma atau strata. Nah, kalau di satu nanti teman-teman bakal dapat gelar AP, A besar, P besar ya, yaitu ahli pertama.
Kemudian kalau D2 teman-teman akan dapat gelar AMA. A-nya kecil ya yang kedua. A besar, M besar, A kecil. AMA yaitu ahli muda. Nah, kemudian kalau D3 ini udah banyak banget sih ya, pasti udah pada tahu. AMD, A besar, M besar, D kecil yaitu ahli media. Nah, kemudian kalau misalnya diploma 4 itu udah banyak sekali perubahannya penulisan gelar, seperti ada yang SST, kemudian sekarang STR, STRT seperti itu ya. SST, Sarjana Sains Terapan, besar semua. STR, S besar, T besar, R kecil, Sarjana Terapan. Kemudian STRT, Sarjana Terapan Teknik, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya S1 yaitu seperti kalau misalnya sarjana ekonomi SE, seperti itu aja. SE, SM, SKG. Kalau misalnya gelar magister itu udah sama aja sih, belakangnya tuh M apa misalnya MT, magister teknik, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi kan ada SP1. Nah, di sini juga SP2. SP2 itu setara dengan S3, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana? Udah paham kan mengenai apa tadi jenis kampusnya, perbedaannya, kemudian dari jenjang pendidikannya, dari diploma, strata, magister, dan kemudian gelar yang akan didapatkan. Jadi gimana? Nggak pusing lagi kan mau milih kemana, mau lanjut kemana, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan komen di kolom komentar bawah ya. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kamu biar aku makin semangat bikin konten informasi-informasi lainnya. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.